Oh, pingin terus semangat. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Firdaus Muhammad Azra, mau menerangkan tentang presentasi saya yaitu sisi gelap industri doping. Oke baik. Mengapa atlet binaraga bisa kebablasan menggunakan doping? Oke baik, kita akan terangkan di slide selanjutnya. Oke, apa sebenarnya masalahnya? Oke baik, doping di binaraga bukan cuma soal atlet yang nakal. Ini adalah masalah sistem industri darah yang sangat-sangat besar. Oke baik, bayangkan sebuah industri di mana tubuh manusia dianggap seperti barang jualan, barang dagangan yang harus diperbaiki penampilannya berapapun harganya. Ingat, penampilannya bukan kesehatan dalam tubuhnya. Ini adalah sisi gelap doping yang ada di negeri kita sekarang. Oke, baik. Kita akan membedah mengapa atlet merasa terpaksa menggunakan obat terlarang hanya untuk tetap dianggap hebat keren di komunitasnya sendiri. Oke, baik, selanjutnya 3 alasan utama atlet doping. Yang pertama, mentalitas juara. Perasaan atlet itu seringkali gitu, kalau tidak menang, saya itu tidak berguna. Jadi di dalam circle binaraga, circle atlet di game itu mempunyai semboyan. Kok saya tidak menang, saya itu tidak akan berguna. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tekanan dari teman-teman circle-nya. Oke, baik. Di lingkungan game tertentu, pakai over itu dianggap sangat keren. Sangat maco lah. Jadi di lingkungan circle-nya di gym itu menggunakan anabolik steroid itu dianggap keren dan maco dan josis. Oke. Yang ketiga, uang dan sponsor. Saat atlet menggunakan anabolik steroid dan steroid tersebut ada dampaknya, membuat tubuhnya makin keker, makin padat, makin berotot. Nah, itu dapat mendatangkan kontrak iklan, endorse, dan popularitas media sosial binaraga tersebut. Oke, selanjutnya teori kebablasan positif deviance. Dalam sosiologi, ini disebut positive deviance. Artinya atlet terlalu rajin dan terlalu patuh pada prinsip no pain, no gain. Yaitu tanpa pengorbanan tidak ada kemajuan. Oke, baik. Cuman masalahnya semboyan ini itu disalahartikan oleh binaraga tersebut. Karena dia itu terlalu over dalam hal pengorbanan, sampai tubuhnya sendiri, sampai nyawanya sendiri dikorbankan untuk menggunakan anabolik ini. Oke, baik. Mereka itu sebenarnya bukan ingin jahat, tapi mereka merasa harus berkorban apa saja, termasuk nyawa dan kesehatan, demi mencapai standar kesempurnaan fisik yang diminta komunitasnya, gitu. Jadi sebenarnya itu mereka itu bukan jahat ya, sebenarnya itu lebih ke kayak dituntut oleh sistem agar orang tersebut itu menganut apa yang diperintahkan oleh sistem tersebut. Oke, selanjutnya tubuh jadi barang dagangan. Ini disebut commodity fashion. Tubuh atlet tidak lagi dilihat sebagai manusia, tapi sebagai produk jualan untuk industri suplemen dan gym. Oke, baik. Kenapa kok tubuh ini dibuat produk jualan? Karena di saat tubuh kita itu lebih berotot, lebih kelihatan maco, ya, itu semakin laku, semakin banyak kamu dibayarnya oleh endorser. Bola. Kita publik juga. Selanjutnya yaitu mereka ini sebenarnya terpaksa juga karena sebagian itu karena tekanan ekonomi. Mereka terpaksa menggunakan anabolik ini karena tekanan ekonomi. Ya itulah.
sisi gelap dari doping tersebut. Selanjutnya yaitu realita di Indonesia. Mari kita lihat data nyata dari arena kompetisi nasional kita. Oke, baik. Dan kasus doping binaraga di Indonesia. Pada PON tahun 2012 itu doping itu masih sangat rendah. Ini masih 9 ya, masih 9. Oke, selanjutnya PON 2016 itu sempat naik 9 ke 12 itu naik 3 angka. Oke, selanjutnya 2021 itu kan kayaknya itu waktu corona ya. Jadi penggunaannya itu agak menurun. Nah, tetapi setelah corona ini dari 5 sampai 14 bayangkan naik itu. Jadi salah satunya itu bisa naik karena efek ini media sosial yang sangat novel dan tren sekarang itu banyak yang menyukai gym. Oke, baik, lanjutnya mengapa binaraga selalu tertinggi? Gini ya. Oke, subjek dan estetika. Binaraga itu tidak diukur dengan meteran atau jam, tapi diukur dengan penampilannya sendiri. Gitu loh. Hal ini memicu atlet ingin terlihat luar biasa dengan bantuan jadi. Binaraga itu tidak diukur dengan meteran atau dengan apapun cepat waktunya, tapi diukur dengan estetika badannya. Gitu. Nah, di saat dia ingin estetik tubuhnya itu, salah satunya dia menggunakan anabolik steroid yang sangat berbahaya atau zat kimia yang sangat berbahaya. Dia selanjutnya normalisasi di gym. Berbeda dengan cabur lain, di gym sendiri loh, menggunakan anabolik steroid itu sebuah hal yang sangat wajar, sebuah hal yang sangat keren. Jadi kok misal Anda nge-gym langsung menggunakan steroid jebret langsung gini itu dilihat oleh mereka itu sangat maco, sangat keren, sangat jadi beda kultur shock Anda saat mengetahui itu. Oke, selanjutnya itu kerugian sangat nyata. Oke, yang pertama itu kerusakan kesehatan, kerusakan jantung, ginjal, dan gangguan mental permanen akibat zat keras. Oke. Di dalam steroid itu ada banyak macamnya. Yang pertama saya jelaskan yaitu HGH. HGH ini bisa memperbesar organ tubuh. Misal Anda kok punya kanker kecil sejentik sini. Misal kok Anda menggunakan HGH, itu bisa memperparah keadaan, bisa besarnya sampai kepala tangan. Itu HGH saja, belum yang lain-lainnya. Oke, baik, selanjutnya itu sanksi 4 tahun. Jika atlet binaraga itu ketahuan menggunakan doping, mereka akan dilarang tanding, medali cabut, dan nama baik hancur seketika. Oke, yang ketiga itu stigma penipuan. Jikalau Anda ketahuan dan media sosial mengetahui Anda menggunakan anabolik steroid, itu kalian akan dicap sebagai penipu oleh masyarakat dan generasi. Oke, selanjutnya membangun budaya bersih. Nah, gimana caranya kita tidak ikut-ikutan atau tidak terbawa ke dalam dark system ini? Ya, yang pertama itu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, edukasi sejak dini, memberitahukan calon atlet binaraga itu kesehatan itu lebih mahal daripada medali. Oke, yang pertama. Yang kedua yaitu perbanyak lomba natural kompetisi yang menggunakan kebugaran alami tanpa obat. Jadi kita harus memperbanyak kompetisi binaraga itu tanpa menggunakan anabolik steroid. Jadi natural, apa adanya. Kalau misalnya jadi tidak boleh menggunakan anabolik steroid apapun, doping apapun. Nah, perbanyak kompetisi seperti oke. Yang ketiga, pengawasan ketat. IADU harus terus hadir di setiap pusat pelatihan, bukan cuma satu. Jadi pengawasan itu harus diperketat ya. Jadi badan-badan pemerintahan ini harus ketat lagi dalam pengawasan menggunakan anabolik steroid ini di gym ataupun di tempat-tempat kebugaran lainnya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja ya presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya. Jadi kesimpulannya gini, kita itu harus mengutamakan kesehatan kita, jangan mengutamakan medali
demi popularitas dan mengorbankan kesehatan kita dan nyawa kita. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaksi. Salam Jokowi. 10 menit, Bos.